Assalamualaikum. Bertemu kembali di channel Bagus Sajiwo. Kali ini saya ingin berbagi kisah berperang melawan dukun santet Banyuwangi ya. Peristiwa ini terjadi belum ada setahun. Sebenarnya ini bukan masalah pribadi, hanya saja masa itu ada orang yang minta tolong gitu. Katanya orang itu sudah lama sakit, ada kalau 3 tahunan itu, baik berobat di paranormal, di dokter psikiater gitu, itu pun dia pergi terapi atau apa itu. Pokoknya sudah banyak habis nih. Seumpama berobat sudah kemana-mana, pokoknya sudah habis banyak. Bahkan sampai pernah pergi ke paranormal yang terkenal itu, biayanya katanya 1 kali pertemuan itu 1 juta lebih. Itu pun tidak masalah. Begitu sampai rumah kambuh gitu lagi penyakitnya, nggak sembuh. Nah kebetulan ini kan masih yang minta tolong ini sebenarnya masih ada hubungan saudara sama saya, cuman yang sakit itu tetangganya gitu ya. Sebenarnya saya juga nggak mau, bukan urusan saya mikirnya gitu aja. Tapi karena dirayu sama itu saudara ini, yang Pak D ini ya, akhirnya ya udah kita lihat dulu, saya bilang gitu. Namanya saya juga suka bercanda. Terus agak lama kemudian malah itu suaminya yang sakit ini datang ke rumah, malah minta tolong sekalian. Saya malah kerepotan. Akhirnya pada suatu malam saya pergi juga ke rumahnya sama si Pak D yang masih saudara dengan saya itu. Di situ awalnya saya tanya-tanya sakitnya gimana. Lihat orangnya itu, ini mbak yang sakit ini ya, pandangan matanya itu gimana ya, kosong, tapi kalau ngelihat itu melotot, matanya melotot terus. Terus saya coba pancing, dia melihat saya kan biasanya cuman sekelebat gitu. Terus akhirnya saya sengaja, saya lihat dia, saya pelototin, masuk itu yang jinnya yang ada di dalam tubuhnya itu masuk. Melotot, saya pelototin balik, hilang lagi. Gitu terus pada hari malam pertama itu. Akhirnya saya masih buntu, soalnya juga segan sama keluarganya situ ditungguin gitu ya. Apalagi mereka dari segi usia dan kan lebih orang berpendidikan dan orang ternama. Jadi saya masih sungkan gitu lah mau apa-apa. Ya akhirnya pada malam yang pertama itu saya cuma nyari tempat dimana buang itu syarat kalau gitu ya, atau buhul gitu loh maksudnya. Saya cari, ternyata dibuang di teras depan rumahnya, tapi yang di tepi jalan sana, di bawah pohon mangga, di pojokan teras depan, halaman teras itu, halaman depan. Ya hari pertama cuman bersihin itu saja, soalnya belum bisa nembus sama jin yang ada di dalam tubuhnya itu, masih lari-lari terus gitu, nggak bisa. Terus di
malam berikutnya selang berapa hari itu saya datang lagi ke sana. Kali ini saya sendirian, soalnya Pak D-nya itu udah nggak boleh lagi ikut sama istrinya, gara-gara pas hari pertama ke sana. Nah itu malamnya si Pak D ngelindur bukan main, gak karu-karuannya diomongin. Akhirnya istrinya Pak D ini nggak bagi untuk nemenin saya ke rumah situ. Ya mau nggak mau saya pergi sendiri, cerita sama suaminya ini, yang bapaknya ini. Nah terus akhirnya pada masa itu saya paksa, saya lihat, saya pancing-pancing lagi, saya bacakan doa sedikit, benar-benar dia masuk. Nah pada masa itu langsung saya kunci, maksudnya kan biar enak buat komunikasi. Nah akhirnya kejadian, dia melotot gitu. Melotot, kalau dipelototin ya nggak berani, yang dulu marah-marah, kowe sopo, kamu siapa? Saya bilang nggak kenal aku. Enggak, ya udah kalau nggak kenal, aku juga nggak kenal, saya bilang gitu. Pokoknya isinya sambil saya bercandain aja itu. Terus saya pancing-pancing, saya tanya-tanya, kamu yang nyuruh siapa? Ada sana gini. Nah ciri-cirinya gimana? Nggak berani nyebutin itu jin itu. Berani nyebutin. Terus saya kan sengaja dari rumah sudah bawa dupa itu. Saya pamerin sama dia, saya tunjukin. Mau ini enggak? Saya pancing. Tahu ini apa? Si jin menjawab, iyo, pangananku bentino kuwi. Dia bilang gitu. Dupa makananku tiap hari itu sudah. Saya omong lagi, saya balas, makan kok dupa, makan ya ini gorengan, kan di sana disuguhin gorengan ya sama air gitu. Nih makan gorengan, ada bakwan, enak. Buat apa makan dupa? Saya kacau gitu pokoknya. Dan yang bikin ngempet ketawa itu lah kok mau dia lihat terus ngambil. Dia itu duduk di kursi gitu ya. Nah saya duduk di bawah gitu aja, mau lihat biar dia merasa tinggi gitu. Nah gitu. Terus makan. Saya ambilkan air buat minumnya. Udah habis itu cerita lagi. Intinya di sini saya sekedar mancing ya, mau cari info gitu loh. Saya uber itu nggak berani ngaku. Akhirnya saya pancing dikit. Dia bener nggak mau ngaku, tapi terlihat kalau itu yang nyuruh gitu. Sengaja saya sudutkan gitu toh. Nah itu kerasukan itu lama betul, hampir 2 jam ada itu orang. Memang saya sengaja. Terus lama kelamaan karena saya juga capek kan ngobrol terus, ngajak bercandain gitu. Nah, lagian ya masuk mau gini terus. Akhirnya kepancing juga. Kepancing ini bukan berarti ya, yang kepancing jinnya bukan, tapi dukunnya yang kepancing. Waktu saya tepat memejamkan mata, itu sukma si dukun ini masuk ke dalam raganya ibu yang sakit ini. Bleng. Nah ini yang saya tunggu, dalam batin saya ngomong gitu. Terus berubah lagi gaya bicaranya, ya kayak itu. Balik komunikasi lagi. Sebenarnya sih udah kasihan sama raganya, tapi berhubung dukunya udah masuk, ya udah saya korek lagi infonya. Dia bercerita, saya tanyain aslinya dari mana.
dari sana. Saya di tempat saya jauh. Mana? Banyuwangi. Dia ketawa. Ya kurang lebih situ, jawabnya Mbah Dukun gitu. Terus saya tanya lagi, ya tinggalnya di mana Mbah? Aku ki manggonku nok gunung. Oh di gunung. Nah terus kenapa kok nganu ini Mbah? Ya disuruh orang katanya gitu. Ya berarti Mbah duitnya banyak saya pancing. Dikasih berapa Mbah satu kali kirim, satu kali praktek gini? Ketawa aja. Ya banyak. Wong dia juga sering datang ke tempat saya. Mbahnya bilang gitu, berketawa. Tambahnya punya keluarga ndak Mbah? Enggak. Aku urip dhewe nang gunung. Ra duwe anak, ra duwe bojo. Oh. Terus saya balik omongan. Lah Mbah sudah hidup di gunung, hidup sendiri, enggak punya anak, enggak punya istri. Terus buat apa duit banyak gitu Mbah? Oh, mau beli apa-apa yo jauh. Saya pancing gitu. Mbahnya meneng. Habis itu ketawa. Ya udah, yang penting aku suka, jawabannya baik. Terus lanjut lagi. Ini ya, saya sengaja banyak ngerjain mbahnya ini ya. Ngomong-ngomong ngobrol panjang ini sebenarnya bukan ini juga memang salah satu strategi saya untuk mencari celahnya Mbah Dukun ini sebenarnya. Jadi jangan keliru paham ya sahabat. Oke, kita lanjut cerita. Terus akhirnya dia cerita buka. Dia kasih tahu juga siapa yang nyuruh. Orangnya sana gitu. Oh, oke. Kita lanjutin ngobrol lagi. Simbah ini terus mungkin sudah pegelen gitu ya. Saya ajak ngobrol ya. Mbahnya bilang, aku iki sakti. Saiki awakmu tak tantang. Iso nambani wong iki ta ora? Mbahnya bilang gitu ke saya. Ya saya masih bercanda aja. Saya ini enggak bisa apa-apa to, Mbah. Nek kok nambani ngono kuwi yo mbah iso mbah ora. Enggak tahu bisa atau enggak saya. Kalau diizinkan sama Gusti Pangeran ya bisa, kalau enggak ya mau gimana lagi. Kalau saya bilang bisa nih nanti saya disiki kerso Mbah. Saya ndak bisa popo. Terus mbahnya ketawa. Hihi. Kowe kok lucu, dia bilang gitu. Lucu piye to Mbah? Itu terus saya pancing lagi. Mbah, piye? Kalau saya panggilkan Ratu Pantai Selatan gimana Mbah? Mbahnya ini langsung mendadak kaget gitu. Lah buat apa manggil sana? Nah, tadi mbahnya saya jawab. Tadi mbahnya katanya nantang, suruh ngobatin orang ini saja. Mbahnya diam sebentar. Ya udah, panggil sana nggak apa-apa, bilang gitu. Tapi itu kan sebenarnya cuman sekedar omong saja saya, cuman ngertak aja. Terus saya bilang balik lagi, nggak jadi Mbah. Nah kenapa? Nah nanti saya panggil, ketika saya panggil orangnya nggak datang gimana? Saya malah malu sama Mbah. Terus dia, lele kowe ki enek wae, dia bilang gitu. Terus saya tanya lagi, Mbah umurnya berapa? Aku wis tua, umurku 70 luweh. Dia bilang gitu. Dia sudah tua, umurnya 70 lebih gitu. Dalam masa itu kan sambil ngobrol, sambil saya minta bantuan suaminya untuk mengorek info itu ya, untuk mencari celah tadi. Saya sebentar berdiam, nyari-nyari sebenarnya. Orang ini lakunya kejawen. Kalau saya pakai itu
nggak bisa ini, malah diketawain. Soalnya orangnya juga dari segi usia sudah sepuh, dari segi pengalaman ya jauh di atas saya tuh. Saya masih gradul-gradul aja, si culun gitu, kesana kesini aja diremehin orang. Kok mana mungkin bisa model-model seperti ini kan ya, orang tidak percaya tuh. Dan itu memang terjadi, disepelekan orang gitu. Ya wes biasa aja, wong tanam ubi kan nggak harus semua orang tahu toh. Itu aja, mereka tahu waktu panen aja. Jadi ya agak kaget gitu aja. Ada yang bilang ini sing sesat sing apa, ya alah bodoh amat. Mereka nggak mau belajar kok. Ada orang belajar sudah selesai kok malah gituin, disepelein, disalah-salahin. Kan yo piye. Udahlah, kita lanjut cerita lagi yang tadi. Setelah itu saya sejenak berdiam, mencoba fokus mencari mbah ini gimana cara mencari menaklukkannya. Tiba-tiba terdengar suara hati saya berbicara dalam hati, langsung gitu, sholawat gitu aja. Kalau suaranya ya sama suara saya sendiri, hanya saja itu muncul dari dalam dada gitu ya, dalam hati, langsung press gitu. Nah pada masa itu kan duduk di bawah ya, saya berdiri deketin mbahnya itu, raganya ibu yang sakit tadi. Itu mbahnya itu mungkin sudah terasa sukmanya gitu kan, posisi dia tidur selonjor di kursi gitu ya, raganya ibu ini. Nah yang saya lihat itu sukmanya si mbah ini sudah bangkit duduk mau pergi gitu, tapi keburu saya kunci dulu ya pakai sholawat itu tadi. Terus saya bilang sama mbahnya, mbah, sakti-saktine menungso kuwi enek kelemahane, saya bilang gitu. Kalau sesakti-saktinya orang itu ada kelemahannya, saya ngucap gitu sama mbahnya. Habis itu saya tarik, saya masukkan dalam botol, bleng, sudah. Dan saya alhamdulillah, saya bilang gitu aja, itu sudah kebungkus itu. Tapi ya belum selesai. Setelah itu kan yang jin perempuan yang kunti itu kan masih di dalam raganya ibu itu keluar lagi. Nah ini langsung saya katain, gimana, sudah tahu ini bosmu sudah di dalam sini loh. Diam itu jinnya, sekarang tunjukin kamu tempatnya dalam rumah ini di mana. Terus dia sudah nggak bisa bicara itu, jalan pelan-pelan masuk ke kamar depan, dia tunjukin di sana, tapi sudah nggak bisa ngomong, itu sudah cuman ngangkat badan pun sudah berat sudah dia. Soalnya kan ya sudah saya segel juga itu orang itu, jinnya itu. Tunjukin kamar pertama, ya saya tanya, sudah, dia sudah mengkode pakai mata saja, kedip-kedip itu. Terus saya tanya lagi, terus di mana lagi? Bangun itu masuk kamar kedua. Kamar kedua itu dia ketawa ngakak, sosok gendruwo itu ya. Di situ. Oke, saya tarik lagi, saya ambil. Terus setelah keluar dari kamar kedua itu saya kaget. Kagetnya gimana? Tiba-tiba kan jadi kayak orang tua itu, bongkok jalannya itu, merunduk-runduk kayak bawa tongkat itu. Loh siapa ini? Saya tanya gitu. Nah terus suaminya menjawab, ya ini Mbah Buyutnya istri saya, namanya Mbah ini. Terus yang katanya Mbah Buyutnya itu tersenyum dan bilang sama saya, Gus,
tolong ya jaga cucu saya, dia bilang gitu. Wah, saya malah kesulitan. Maaf Mbah, saya nggak bisa apa-apa. Kok jaga gimana maksudnya? Kalau jaga saya nggak bisa Mbah, saya bilang gitu toh. Terus saya tanya lagi, Mbah yang sosok mbahnya itu tersenyum. Terus saya tanya, terus Mbah minta tolong Mbah, saya bilang ini gitu. Gimana Gus? Ini mana lagi Mbah tempatnya yang di dalam rumah ini yang ada makhluk yang ganggu itu Mbah, jin yang ganggu Mbah? Orangnya jalan pelan-pelan. Sebenarnya kan ya sahabat, saya ini ya itulah agak rasa-rasen, agak malas. Lagian pada posisi itu sih saya juga masih ada pribadi ya, masih merangin dukun yang lain gitu. Nah ini ketambahan ini, jadi kalau fokus beneran gak 100% gitu. Jadi ya niatnya nanya Mbah, di mana Mbah? Malah Mbahnya ngikutin aja dari belakang, sengaja malah sambil ketawa. Wah ini kelamaan nanti. Akhirnya juga saya jalan lagi sendiri. Saya cari, saya raba-raba itu energinya saja. Di sini saya ambil. Terus lagi itu di dapur ya. Itu Mbahnya nengok aja, diawasin aja. Terus masuk ke kandang ayam, ada satu. Saya ambil, sret, nggak kena. Tapi saya terasa, saya balik lagi, saya ambil lagi, cep, baru kena. Terus Mbahnya itu cerita, itu masih orangnya ya teliti, bilang gitu sama anaknya yang adiknya ibunya itu bilang gitu, ibunya yang sakit ini ya cerita gitu. Ya udah, terus saya tinggal, saya pamit sama Mbahnya, Mbah saya bersih rumahnya dulu ya. Ya jawab gitu. Terus saya minta suaminya minta tolong nganterin gitu tau, soalnya kan ada 2 tingkat rumahnya, nggak sopan tau kalau naik sendiri rumah orang itu. Setelah itu bersih, terus akhirnya keluar, saya raba semua, pokoknya nggak ada satu tempat yang saya lepaskan, memang sengaja biar nggak ke situ lagi niatnya gitu. Sampai ke garasi itu sudah selesai, terus cuci tangan, saya berwudu lagi, duduk cerita sebentar sama mbahnya itu, Mbah Yudnya tadi cerita. Ini Mbah Yudnya nguber terus, Gus aku njaluk tulung tambani putuku ya. Mbahnya selalu terus nguber gitu, minta tolong, suruh bantuin ngobatin cucunya gitu. Saya jawab, saya nggak tahu apa-apa loh Mbah, ngobatin gimana. Saya tanya, boleh tanya Mbah? Ya boleh. Kira-kira ini bisanya sembuh gimana? Terus saya pancing gitu Mbahnya, malah dia ketawa. Yo sampean yang tahu toh, malahan kok malah tanya saya ini piye. Enggak mau kasih tahu beneran. Akhirnya itu saking lama, akhirnya udah ngobrol-ngobrol gitu, sampai ditanyain suaminya juga tanya, Mbah ini kapan sembuhnya Mbah, istri saya Mbah, kasihan putunya Mbah. Banyak pun juga bilang, ya karek guse kae piye. Ini bukan berarti ya, orang lama dulu kan kalau manggil orang itu, kalau orang laki-laki kan dipanggil Gus gitu ya. Bukan berarti saya ini orang yang bisa ngaji ini itu, enggak, jangan keliru ya sobat. Maaf penjelasan sebelumnya, enggak gitu, saya orang biasa dari
keluarga juga nggak ada yang kiai, ini bapak ibu saya orang biasa, jadi jangan salah paham. Ya saja maksudnya manggil saya gitu, itu aja. Yaitu saya anggap manggil nama salah satu gelar saya aja di alam sebelah itu nama itu, gitu aja ya, yang saya pakai untuk nama YouTube ini juga sih, sekedar nama panggilan aja. Terus mbahnya bilang gitu, ya tergantung Gusnya itu gimana. Saya diam aja. Terus karena sudah hampir 2 jam itu akhirnya mbahnya ini kok pamit, ya udah dulu ya Gus, baik ngantuk mau tidur. Nah ini sebenarnya kan saya mau ngambil itu jin kunti yang ada di dalam tubuhnya itu yang masih saya segel, tapi mbahnya sudah keburu pamit minta istirahat, kasihan cucunya bilang gitu. Ya bener kasihan lah, orang kerasukan hampir 2 jam ya, habis tenaganya. Nah itu ya akhirnya terus pamitan, saya juga ikut pamit pulang. Di posisi udah pulang tuh saya bersihin semua, saya masukin botol sirup itu yang besar itu, entah berapa banyak isinya, udah masukin semua. Begitu masuk sampai rumah masih banyak itu kawan-kawan yang ngopi, kan ada warung juga sih di rumah. Ya jarang-jarang ada ngopi kalau malam, soalnya warungnya malam ya tutup, buka siang aja. Malam paling jam 8-9 udah sepi, soalnya ya sekedar aja, karena kerja saya kan kerja harian kan nyuci motor gitu ya, bikin warung kopi sekalian, mana tahu ada orang yang nunggu minta buatin kopi gitu aja, jadi nggak fokus sama warung itu, enggak, makanya bukanya siang gitu. Terus itu masuk rumah, cerita sedikit sama kawan kan juga masih nunggu di rumah, saya ceritain sedikit. Terus memang mereka nungguin saya pulang, mau tahu gimana, udah ceritain. Habis itu kawan semua pulang, saya lihat keluar itu depan rumah ada pertigaan ya, loh itu kok ada lagi sukmanya Mbah Dukun itu, ada lagi yang ikut, tapi itu gimana ya, entah sedulur empatnya mungkin ya, ada yang ikut lagi. Kepengen tahu atau gimana, saya kurang paham di mana rumah saya ini. Ya nggak kesuwen, akhirnya saya segel juga yang itu di pertigaan itu. Saya segel jepret, sudah. Saya lanjut ngobrol sama teman-teman di situ, nunggu mereka pulang dulu. Setelah pulang, mereka semua pulang dan jalan depan rumah ini sudah sepi. Saya datang ke situ, saya ambil lagi, masukin botol lagi, sudah jepret. Oke. Nah itu memang gini ya, itu belum selesai. Terus akhirnya yang di dalam botol ini kan saya jadikan jalur ya, jalur untuk nembus lokasinya yang Mbah Dukun ini, raganya Mbah Dukun itu buat itu. Nah karena saya juga sudah capek, soalnya meskipun nggak kelihatan gitu kerjaannya kayak sepele, tapi bener-bener nguras tenaga itu. Kalau orang lihat ya alah, dolanan opo mikirnya gitu. Nah itu terus istirahat, saya biarin itunya. Besoknya ini saudara minta cerita gini-gini. Itu saudara kan diceritain dulu sama suaminya yang sakit. Wah, masih itu beda ya cara nanganinya. Beda gimana? Entah keceplosan ngomong atau gimana itu ngomong. Baru kali ini saya lihat gitu. Dulu-dulu nggak pernah.
sampai ngomong gitu. Pokoknya beda kalau nanganin. Saya juga nggak paham maksudnya gimana. Mungkin karena saya ajak bercanda aja gitu atau gimana, saya nggak tahu ya. Tuh, terus itu siangnya saya juga kerja, cuman posisi badan ya lemes, nggak bisa fokus gitu sudah. Tuh, terus setelah sholat asar kan nggak ada orang nyuci ya, saya nyantai masuk dalam rumah itu. Saya lihat dulu si Mbah Dukun ini, saya cari orang ini kekuatannya apa, minta petunjuk sama Tuhan. Ditunjukin di punggungnya itu ada satu tongkat ya kayak ulo weling itu loh, kuning hitam. Tuh saya ambil, saya cabut, des, sudah. Oke, mungkin ini saja. Habis itu yang di sana saya segel juga badannya. Set. Awalnya mata terbuka ya, itu gambarannya yang pertama kali lihat. Kalau misalnya orang masih bisa cekrek gitu Mbah Dukun ini. Nah, setelah itu saya cabut, matanya mulai terpejam, menunduk, mulai diluk gitu. Sudah nggak ada ucapannya lagi, sudah diem. Nah, oke, sudah saya ambil. Terus nanti besoknya lagi saya lihat lagi, kalau kenapa kok nggak langsung sekalian aja. Nah, gini ya sahabat, saya kan siang bekerja, masih butuh tenaga. Nah, itu saya harus membagi tenaga saya. Kalau saya fokus sama itu terus gimana? Saya punya anak, saya butuh bekerja, nyari buat sangunya anak juga, kan gitu. Nah, saya kan bukan paranormal, nggak kerja buka jasa gituan, kan beda lagi toh. Nah, itu terus besoknya saya lihat lagi, orang ini kok kayak gini ya, sudah saya kerjain kayak gini kok masih bisa berdiri. Saya lihat, selang 3 hari saya lihat lagi, saya cari-cari lagi, ini pegangannya apa lagi sih, masa masih ada. Oh iya, ternyata ada lagi di keningnya itu. Nah, itu saya ambil juga, jebret. Nah, setelah itu saya ikat balik, saya ajak ngobrol secara batin ya, itu Mbah Dukunnya. Mbah ini sudah tua, nggak ada keluarga, duit banyak juga buat apa, tinggal di gunung. Ayo tobat Mbah, udah berbuat baik aja, nggak usah aneh-aneh, saya bilang gitu. Dia bilang, "Oga, wis ngene wae. Wis kadung lakonku ya tak tampa wae. Arep piye-piye, aku ya wis roh, resikone apa." Dia bilang gitu. Nggak mau, karena kan sudah memang dia jalanin hal itu kan, sudah tahu juga konsekuensinya, makanya dia gak mau. Dia mau juga menerima karma yang akan dijalani gitu loh maksudnya. Ya udah, setelah itu saya segel, saya ambil semua pegangannya itu, terus akhirnya saya kunci dengan ucapan saja. Orang ini, kalau kasarnya ngomong ya, sudah nggak bisa lagi mempelajari ilmu-ilmu yang begituan, terutama untuk berbuat kezoliman. Orang ini hanya bisa mempelajari ilmu tentang kebaikan, tentang ilmu yang bermanfaat untuk diri dan orang lain. Itu langsung saya jebret, des gitu. Nah, lepas itu ya udah saya biarkan, nggak saya uber terus, enggak. Cuman yang ada di dalam botol itu nggak saya lepasin, memang sengaja. Itu saya ada lagi tahap ritualnya, nggak perlu saya ceritakan itu ya. Terus akhirnya saya tanya kabaran, katanya sudah
Yang sakit ini keadaannya sudah membaik seperti biasa lagi sudah. Itu sihirnya itu sebenarnya gini loh. Dia itu dibuat kalau lihat suaminya itu merasa takut gitu. Takut aja.